Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang capital budgeting. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Rafin Gilang, Asma Wayuningrat, Alia Nadira Rahmayani, Erlina Dewi Krisnawati, Novita Tasya Sabila, dan Safira Rahma Farida. Yang pertama yaitu teknik sederhana dalam capital budgeting. Terdapat dua teknik sederhana dalam capital budgeting yang digunakan untuk menentukan apakah alternatif capital expenditure tersebut dapat diterima atau tidak. Yang pertama yaitu average rate of return, yang kedua yaitu payback period. Average rate of return merupakan perhitungan yang didasarkan pada jumlah keuntungan bersih sesudah pajak yang tampak dalam laporan rugi laba dengan rumus yaitu average rate of return sama dengan average earning after tax dibagi average investment. Average earning after tax atau rata-rata bersih sesudah pajak dapat dihitung dengan menambah keseluruhan keuntungan bersih sesudah pajak selama umur proyek, kemudian dibagi dengan umur ekonomis proyek tersebut dengan rumus average earning after tax sama dengan jumlah earning after tax dibagi N, di mana average EAT ini rata-rata keuntungan bersih sesudah pajak, dan jumlah EAT ini yaitu total keuntungan bersih sesudah pajak, dan N yaitu umur ekonomis proyek tersebut. Average investment atau rata-rata investasi dapat dihitung dengan membagi dua jumlah investasi, dan rata-rata ini mengasumsikan bahwa perusahaan tersebut menggunakan metode depresiasi garis lurus dan tidak ada nilai residu pada akhir umur ekonomis proyek. Dengan demikian, nilai buku aktiva akan menurun pada tingkat yang konstan, mulai dari nilai investasi yang semula sampai dengan Rp0 pada akhir umur ekonomis proyek. Hal ini berarti bahwa rata-rata nilai proyek adalah separuh dari nilai jumlah investasi yang semula. Jadi, untuk menghitung rata-rata investasi itu sama dengan nilai investasi dibagi 2. Selain itu, terdapat beberapa metode lain untuk menghitung average rate of return dari suatu proyek. Metode yang pertama yaitu dengan menggunakan rata-rata cash inflow sebagai pembilang dengan rata-rata keuntungan bersih sesudah pajak. Dengan menggunakan metode tersebut dapat dihitung dengan rumus average cash inflow sama dengan jumlah cash inflow dibagi N, di mana average cash inflow ini yaitu rata-rata cash inflow, dan jumlah cash inflow ini total dari cash inflow, dan N sama dengan umur ekonomis proyek. Maka perhitungan average rate of return sama dengan average cash inflow dibagi average investment. Metode yang kedua yaitu dengan menggunakan initial investment sebagai penyebut. Dengan menggunakan metode tersebut dapat dihitung dengan rumus average rate of return sama dengan average earning after tax dibagi initial investment. Dengan menggunakan metode average rate of return, maka keputusan sehubungan dengan usulan proyek mana yang akan diterima itu harus didasarkan pada perbandingan antara average rate of return yang diperoleh oleh masing-masing proyek dengan average rate of return minimal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode payback period. Metode payback period merupakan perhitungan atau penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Payback period sama dengan initial investment per cash inflow. Nah, di sini terdapat contoh dari metode payback period. Dari contoh tentang perusahaan Sari Delima, maka payback period untuk proyek A adalah payback period proyek A sama dengan Rp6 juta per Rp2 juta dikalikan 1 tahun. Hasilnya adalah 3 tahun.
Nah, perhitungan di atas yang menghasilkan payback selama 3 tahun menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan dalam proyek A akan tertutup dalam 3 tahun. Tahun pertama akan tertutup sebanyak 2 juta rupiah, tahun kedua 4 juta rupiah, dan tahun ketiga sebanyak 6 juta rupiah. Dalam hubungannya dalam proyek B, maka cara di atas tidak dapat digunakan karena pola cash inflow proyek B tidak sama dari tahun ke tahun. Untuk menentukan payback period proyek B, maka perhitungan cash inflow yang diperoleh sebagai berikut. Initial investment 7.200.000 rupiah dikurangi dengan cash inflow tahun pertama 4.500.000 rupiah sama dengan 2.700.000 rupiah dikurangkan dengan tahun kedua 2.200.000 rupiah sama dengan 500.000 dikurangkan dengan tahun ketiga 2 juta rupiah, kelebihannya sama dengan 1.500.000 rupiah. Karena cash inflow yang dibutuhkan di tahun ketiga untuk dapat menutup initial investment sebesar 500.000, maka jumlah kebutuhan sebesar 500.000 hanya menggambarkan 25% dari cash inflow di tahun ketiga. Perhitungannya adalah 500.000 dibagi 2 juta dikali 100%. Dengan kata lain, cash inflow sebesar 500.000 dalam tahun ketiga akan terkumpul dalam waktu 3 bulan. Perhitungannya adalah 25% dikali 12 bulan. Dengan demikian, payback period untuk proyek B adalah 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Perhitungan payback yang dapat disederhanakan apabila dibuat jumlah kumulatif cash inflow dari tahun ke tahun. Di sini ada 2 proyek A dan proyek B dengan inisial investment yang berbeda-beda. Untuk proyek A, inisial investment-nya 6 juta. Cash inflow-nya udah dapat dari slide sebelumnya, sedangkan EAT-nya ini dari 6 juta dibagi 6 tahun sama dengan 1 juta dan dikurangi dengan cash inflow-nya. Dan demikian untuk proyek B. Dengan adanya data tentang kumulatif cash inflow, maka secara langsung dapat dilihat bahwa initial investment proyek A akan tertutup di tahun ketiga. Sedangkan untuk payback period di proyek B dapat dihitung sebagai berikut. Payback period sama dengan T plus B min C dibagi D min C. Dengan keterangan T adalah tahun terakhir di mana jumlah cash inflow belum menutupi initial investment, B adalah initial investment, C adalah kumulatif cash inflow pada tahun T, dan D adalah kumulatif cash inflow pada tahun T plus 1. Nah, di kasus proyek B, di mana keterangannya adalah T sama dengan 2 tahun, B sama dengan 7.200.000, C sama dengan 6.700.000, D sama dengan 8.700.000. Nah, payback periodnya itu sama dengan 2 plus 7.200.000 dikurangi 6.700.000 dibagi 8.700.000 dikurangi 6.700.000 dengan hasil 2,25 atau 2 tahun 3 bulan. Dengan membandingkan payback period proyek A dan proyek B, maka keadaan proyek B lebih menguntungkan dibandingkan dengan proyek A, karena proyek B dapat menutup modal yang diinvestasikan dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik capital budgeting yang mempertimbangkan faktor waktu dari penerimaan uang. Terdapat 3 teknik capital budgeting yang mempertimbangkan faktor nilai waktu dari penerimaan uang, yaitu yang pertama, net present value. Net present value adalah salah satu dari teknik capital budgeting yang mempertimbangkan nilai waktu atau uang yang paling banyak digunakan. Definisi atau perhitungan net present value dilakukan sebagai berikut. NPV sama dengan present cash inflow dikurang present value investasi. Dengan demikian, NPV adalah selisih antara cash inflow yang didiskonto pada tingkat bunga minimum atau cost of capital perusahaan, dikurangi dengan nilai investasi.
Pengukuran cash inflow dan cash outflow yang didasarkan atas nilai sekarang atau present value-nya dapat memberikan suatu perbandingan yang lebih tepat dari beberapa proyek yang sedang dievaluasi. Apabila proyek yang dinilai mempunyai pola cash flow yang konvensional atau cash outflow diikuti oleh serangkaian cash inflow, maka present value dari investasi adalah sebesar modal yang ditanamkan karena jumlah investasi tersebut sudah menggambarkan nilai sekarang dari modal yang diinvestasikan. Sebaliknya, apabila cash flow dari suatu proyek mempunyai pola non-konvensional, maka terlebih dahulu harus dihitung present value dari keseluruhan modal yang telah diinvestasikan. Kemudian baru dikurangkan dari present value keseluruhan cash inflow. Keputusan tentang apakah suatu proyek dapat diterima atau tidak akan sangat tergantung pada hasil perhitungan net present value dari proyek tersebut. Usulan-usulan proyek akan dapat diterima apabila NPV lebih besar dari 0. NPV yang lebih besar atau sama dengan 0 menunjuk kepada suatu keadaan di mana hasil yang diperoleh adalah lebih besar atau sama dengan rate of return minimum yang sudah ditetapkan. Proyek-proyek yang NPV-nya lebih kecil dari 0 tidak dapat diterima karena hasil yang diperoleh berarti lebih kecil dari biaya modal atau cost of capital yang sudah ditetapkan. Contoh, 2 buah mesin A dan B masing-masing berharga 4 juta dan umur ekonomisnya 4 tahun. Pada akhir tahun keempat, kedua mesin tersebut tidak akan mempunyai nilai residu. Mesin-mesin B didepresiasi berdasarkan metode sum of the years digits. Discount rate ditetapkan sebesar 10% dan pajak 40%. Pengaruh dari perbedaan metode depresiasi tersebut atas present value dapat dihitung sebagai berikut. Mesin A. Perhitungan present value untuk penghematan cash flow mesin A dilakukan dengan cara yang lebih langsung karena jumlah depresiasi per tahunnya adalah sama atau berbentuk unweighted. Perhitungan tersebut dapat dilihat dalam PPT ini. Perhitungan penghematan cash flow untuk mesin B tidak dapat dilakukan secara langsung karena jumlah depresiasi per tahunnya tidak berbentuk unweighted. Tabel ini menyajikan perhitungan depresiasi dan penghematan pajak untuk mesin B yang didepresiasi dengan menggunakan metode sum of the years digits. Dari hasil perhitungan dalam tabel ini, tampak bahwa sekalipun jumlah depresiasi dan penghematan pajak adalah sama untuk kedua metode depresiasi, masing-masing sebesar 4 juta dan 1.600.000. Tetapi present value kedua pola cash inflow atau penghematan dari masing-masing metode depresiasi adalah berbeda satu sama lain. Dengan menggunakan metode sum of the years digits, maka jumlah depresiasi untuk tahun-tahun pertama lebih besar dibandingkan dengan metode garis lurus. Pola cash inflow yang seperti ini menyebabkan present value yang diperoleh lebih besar daripada present value dengan menggunakan metode garis lurus. Present value penghematan untuk mesin A adalah sebesar 1.267.600.000, sedangkan mesin B adalah sebesar 1.327.840.000. Terdapat selisih sebesar 60.240.000. Selisih ini menunjukkan bahwa metode sum of the years digits memberikan keuntungan yang lebih besar atas pola cash flow perusahaan. Kedua, benefit cost ratio. Disebut juga dengan istilah profitability index, pendekatan ini hampir sama dengan teknik NPV. Hanya saja benefit cost ratio mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan, sementara teknik NPV menunjuk pada berapa rupiah kelebihan present value cash inflow di atas present value initial investment. Perhitungan benefit cost ratio dilakukan sebagai berikut. Benefit cost ratio sama dengan present value cash inflow dibagi present value initial investment. Selama benefit cost ratio lebih dari atau sama dengan 1, maka usulan proyek dapat diterima. Tetapi apabila sebaliknya, maka usulan proyek tersebut harus ditolak. Benefit cost ratio yang lebih besar atau sama dengan 1, berarti NPV lebih besar dari atau sama dengan 0.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai IRR atau Internal Rate of Return. Jadi IRR ini itu yang paling banyak yang digunakan, tetapi perhitungannya lebih sulit. Kenapa paling banyak digunakan? Karena metode IRR ini diyakini yang paling jitu digunakan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar tingkat return yang didapat, seperti itu. Nah, tapi perhitungannya ini jauh lebih rumit daripada teknik net present value ataupun benefit or cash ratio. Nah, IRR ini didefinisikan sebagai tingkat diskon atau bunga yang akan menyamakan present value cash inflow dengan jumlah initial investment. Nah, dalam artian adalah IRR ini itu membuat tingkat diskon yang menyebabkan NPV itu sama dengan 0 atau sama dengan tingkat pada initial investment. Jadi gampangannya adalah pada present value cash inflow ini perusahaan membuat seminimal mungkin atau setipis mungkin atau bahkan hingga 0 nilainya sama dengan initial investment. Seperti itu. Nah, bila mana perusahaan menggunakan teknik IRR dalam mengevaluasi usulan proyek capital budgeting, maka keputusan tentang diterima tidaknya proyek tersebut tergantung pada berapa rate of return yang diperoleh dibandingkan dengan cost of capital yang digunakan sebagai discount factor dalam menentukan present value dari cash inflow yang diterima. Jadi gampangannya adalah perusahaan akan menggunakan teknik IRR dalam mengevaluasi proyek itu ketika dia lebih untung, ketika dia ini sama seperti prinsip ekonomi pada umumnya bahwa tingkat pengembalian yang diperoleh itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk modalnya sebagai modal dalam mengerjakan proyek atau dalam evaluasi proyek tersebut. Seperti itu, sebagai discount factor dalam menentukan present value. Jadi keuntungan yang dia dapat semakin besar, maka discount rate yang digunakan maka diskon rate tersebut akan digunakan ketika keuntungan tersebut semakin besar ia dapatkan. Untuk lebih jelasnya mungkin saya di sini akan menjelaskan di slide berikutnya mengenai perhitungannya. Oke, di sini kita sudah memasuki perhitungan IRR-nya. Bisa langsung masuk ke contoh. Di sini dimisalkan ada perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek sebagai berikut bisa dilihat dari proyek A dan proyek B. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa pada tahun ke-0 itu minus angkanya. Karena biasanya di dalam suatu proyek itu akan mudahnya adalah seperti utang. Kita utang dalam proyek. Jadi kita harus mengembalikan investasi yang ada dengan minimal 100.000. Nah, jadi di sini bisa dilihat kebanyakan proyek A dan proyek B itu pada yang di proyek A, dari yang proyek A itu bisa mulai mengembalikan investasinya ketika pada tahun ketiga. Sedangkan pada proyek B itu bisa mengembalikannya pada tahun keempat. Karena nominalnya telah mengungguli dari minus 100.000, seperti itu. Nah, untuk perhitungan dari IRR-nya saya akan jelaskan di next berikutnya. Teman-teman bisa langsung klik next. Baik, teman-teman di sini bisa langsung lihat untuk slide pada kali ini, yaitu jawaban untuk proyek yang pertama, yaitu proyek A dulu. Nah, di sini dimisalkan untuk proyek A ini menggunakan discount rate 20% dan 21%. Kemudian yang kedua adalah menggunakan discount rate 18% dan 23%. Nah, mungkin sebelumnya di sini teman-teman sedang bertanya-tanya kenapa menggunakan discount rate 20 dan 21, kemudian 18 dan 23. Jadi kembali lagi bahwa perusahaan ini perlu membandingkan atau bahasa yang digunakan dalam manajemen keuangan ini adalah trial and error. Jadi trial and error ini yaitu artinya perusahaan melakukan percobaan, melakukan coba-coba perhitungan.
Jadi di sini perusahaan punya hak untuk melakukan itu agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan maksimumnya. Di mana keuntungan maksimum itu dicapai ketika present value cash inflow-nya itu mendekati atau sama dengan 0 dengan initial investment-nya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini yang pertama kita langsung masuk perhitungan dengan discount rate sebesar 20 dan 21%. Nah, yang pertama menggunakan discount rate sebesar 20%, di mana PV cash flow A sama dengan nominal-nominal yang tertera pada tabel yang sebelumnya, di slide sebelumnya, yaitu 50.000 hingga 10.000 pada proyek A, di mana dari tahun 1 ke tahun kelima, dibagi dengan angka-angka discount rate pada tabel PVIF. Jadi, teman-teman bisa melihat tabel PVIF pada slide berikutnya. Nah, di sini 50.000 kemudian dibagi 1,2 ditambah 40.000 kemudian dibagi 1,44 dan seterusnya hingga ketemu 100.470. Nah, kemudian yang discount rate sebesar 21% itu caranya sama dengan discount rate sebesar 20%, namun yang membedakan adalah angka tarifnya di mana harus dipersamakan dengan tabel PVIF-nya. Nah, teman-teman bisa lihat tabel PVIF-nya di slide berikutnya juga, atau teman-teman bisa juga searching di internet tabel PVIF, tabel PVIF seperti itu, ntar langsung keluar gambarnya discount rate dari misalkan 1% sampai 20% atau misalnya 1% sampai 25%, seperti itu. Nah, sama rumusnya ini tinggal dibagi aja kemudian dijumlahkan. Nah, untuk yang discount rate sebesar 21%, ketemunya adalah 98.763. Nah, selanjutnya adalah perusahaan pada proyek A ini menggunakan discount rate sebesar 18 dan 23%. Caranya juga sama. Kemudian di sini langsung saja PV cash flow A langsung ketemu 104.047 pada rate yang 18% dan 95.502 pada rate 23%. Kemudian di sini perusahaan pada kedua tarif ini yaitu tarif 20 dan 21, kemudian 18 dan 23, kedua tarif ini perusahaan melakukan interpolasi. Nah, untuk interpolasi sendiri teman-teman bisa searching langsung di internet, itu ada caranya. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu saya langsung mencarinya langsung hitung-hitungannya aja. Jadi di sini yang IRR proyek A, interpolasi yang pada rate 18% dan 23%, caranya adalah tarif yang paling rendah itu kan 18%. Nah, itu ditambah dengan hasil dari discount rate sebesar 18% tadi, yaitu sebesar 104.047, kemudian dikurangi dengan investasi awal perusahaan untuk proyek, yaitu sebesar 100.000, kemudian dibagi discount rate hasil discount rate sebesar 18% dikurangi dengan hasil discount rate sebesar 23%, yaitu 104.047 dikurangi 95.502. Kemudian dikali dengan tarif sebesar 5%. 5% ini didapat dengan jalan 23% dikurangi 18%. Maka ketemunya adalah 18% ditambah 2,368%, yaitu IRR proyek A sebesar 20,368%. Itu adalah interpolasi untuk discount rate 18% dan 23%. Untuk interpolasi yang discount rate 20% dan 21%, teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai perhitungan IRR. Di sini saya akan mempersingkat waktu, di mana interpolasi ini yang pada tarif 20% dan 21% itu langsung ketemu 20,275%. Nah, hasil ini didapat dengan cara melakukan perhitungan interpolasi yang sama, perhitungannya sama dengan perhitungan interpolasi pada discount rate 23 dan 18. Teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya tadi, itu di perhitungan paling bawah. Nah, kemudian di sini ada tabel seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tabel PVIF.
di mana yang tercantum di sini adalah tabel PVIF 20% dan tabel PVIF 21%. Nah, itu untuk menghitung tadi yang discount rate 20 dan 21. Nah, sekarang kita ganti beralih untuk perhitungan proyek B, di mana di sini perusahaan melakukan percobaan dengan menggunakan discount rate sebesar 13% dan 14%. Caranya juga sama seperti perhitungan proyek A, di mana di sini langsung ketemu untuk yang diskon 14% adalah 98.848 dan untuk diskon rate sebesar 13% yaitu sebesar 101.587. Kemudian dilakukan interpolasi untuk mengetahui seberapa angka yang mendekati aliran kas sebesar 100.000, di mana 100.000 ini didapat dari investasi yang dilakukan di awal tadi dari proyek A maupun proyek B, di mana tadi di tabel teman-teman bisa lihat ya, yang angkanya minus 100.000, nah itu dari situ. Kemudian dilakukan interpolasi IRR proyek B, caranya juga sama seperti interpolasi pada proyek A, di mana langsung saja 13% ditambah 101.587 dikurangi 100.000 dibagi 101.587 dikurangi 98.848 dikali 1%. Hasilnya langsung ketemu 13,579%. Baik, di sini teman-teman telah mencapai slide untuk kesimpulan perhitungan dari IRR proyek A dan proyek B. Nah, sebelumnya teman-teman di sini juga bisa lihat dulu untuk tarif proyek A di situ tertera 20,275%. Mungkin di sini ada sebagian teman-teman yang bertanya kenapa tidak menggunakan yang 20,368%. Nah, alasannya adalah karena tarif yang digunakan untuk mencapai keuntungan adalah maka IRR proyek yang digunakan adalah tarif yang lebih rendah, yaitu maka tarif yang digunakan adalah 20,275%. Terlebih lagi adalah discount rate-nya itu cukup tinggi, yaitu 20 dan 21%, dibandingkan dengan perhitungan yang tadi, yang 18% dan 23%, itu kan discount rate-nya kan terbilang jauh kan jaraknya. Nah, kalau yang 20 dan 21% itu kan dekat, hanya 1%, dan itu pun tinggi. Makanya di sini proyek A menggunakan 20,275%. Kemudian setelah itu dibandingkan dengan proyek B, dengan hasilnya yaitu 13,57%. Maka jelas di sini proyek A akan lebih menguntungkan, karena memiliki tingkat rate of return yang lebih tinggi daripada dengan proyek B. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang capital rationing pendekatan NPV. Pendekatan ini didasarkan pada present value dan IRR untuk menentukan proyek-proyek yang akan memaksimumkan return bagi perusahaan. Proses yang dilakukan meliputi penentuan ranking dari masing-masing proyek atas dasar IRR-nya, dan kemudian menilai present value dari masing-masing proyek untuk menentukan kombinasi proyek yang akan menghasilkan present value yang terbesar. Contoh, proyek-proyek sudah disajikan dalam contoh tentang pendekatan internal rate of return di depan akan dirangking kembali. Lihat pada tabel 14.14 atas dasar IRR-nya masing-masing, dan di samping itu disajikan pula present value cash inflow untuk masing-masing proyek dengan menggunakan discount rate sebesar 10%. Dari tabel 14.14 dapat dilihat bahwa proyek B, C, dan E menyerap dana sebesar Rp23 juta dan menghasilkan PV cash inflow sebesar Rp33.600.000 present value cash inflow. Akan tetapi apabila proyek B, C, dan A yang diterima, maka keseluruhan budget akan habis digunakan dan return yang akan diperoleh adalah lebih besar dari return proyek B, C, dan E, yaitu sebesar Rp35.700.000. Dengan menerima proyek B, C, dan A, maka perusahaan dapat memaksimumkan return yang diperoleh. Sekalipun IRR proyek A lebih kecil dibandingkan dengan proyek E. Sekali lagi diingatkan, di sini bahwa bagian dari budget yang tidak digunakan sebesar Rp2 juta apabila proyek B, C, dan E yang diterima tidak akan memperbesar return yang diterima oleh perusahaan, karena bagian tersebut tidak digunakan dan dengan demikian tidak menghasilkan sesuatu apapun.
Analisa ini sejalan dengan analisa tentang incremental cash inflow yang disajikan di depan yang menyimpulkan bahwa sepanjang IRR dari incremental lebih besar dari cash of capital, maka proyek tersebut dapat diterima. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.